Ayuhat talabah arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Para santri-santriku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyambut yang namanya waktu berbuka. Maka dari itu, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kurang lebih 80% telah menjalani ibadah puasa. Dan sudah sepantasnya bagi kita untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan kalimat yang kita ucapkan secara otomatis kita telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih detailnya lagi gimana? Kita melakukan sholat tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian juga berpuasa, menjaga hal-hal yang tidak membatalkan puasa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kita bersyukur pada Allah SWT untuk hari ini. Maka dari itu, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ayuhat talabah arsadani wa arsadakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, di awal mukadimah Ustaz menjelaskan tentang rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Maka bagaimana caranya supaya rasa syukur ini atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya itu tetap mengalir dan tidak putus Allah berikan kepada kita. Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan apa? Kita yang pertama tadi mensyukuri nikmat Allah SWT. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita melakukan ketaatan, kita tetap beribadah kepada Allah SWT. Apabila kita mendapatkan musibah kita bersabar, itu namanya kita bersyukur dengan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu berupa tenaga, berupa kesehatan, berupa juga dengan harta mungkin, atau tempat tinggal, atau apapun itu yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana ketika kita menggunakan atau memilikinya kita merasakan nikmat dalam menjalani hidup-hidup kita. Maka yang kedua adalah dibagikan dengan saudara-saudara kita, entah itu guru kita atau teman kita atau saudara kita, atau bahkan orang yang mungkin di luar sana lebih membutuhkan daripada kita semuanya. Maka apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa apapun itu, termasuk tenaga, juga kesehatan, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya kita membagikan nikmat berupa kekuatan juga kesehatan kepada yang lain? Itu dengan apa? Dengan kita misalnya kalau ada temannya yang lagi mengangkat galon sendirian gak kuat, nanti ada yang datang kita bantu. Itu namanya kita bersyukur dan berbagi nikmat tentang kesehatan dan juga kekuatan untuk orang yang lebih membutuhkan. Misal Mas Karzet mengangkat 2 galon sendiri, tangannya cuma 2, kakinya juga 2. Ya mungkin dia sehat, dia kuat, cuman kan gak mungkin 2 galon sekaligus diangkat dengan isi air yang penuh. Mungkin ada yang kuat kayak Mas Nabil, Mas Hakam, dan Mas Fahri. Nanti sama-sama saling menolong. Itu adalah cara kita membagi nikmat kita dengan apa? Dengan kekuatan dan juga kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya itu untuk hal-hal baik. Misal, jalan dari kamar ke masjid itu banyak paku, banyak batu, banyak kayu, dan lain sebagainya. Itu kalau kita lari nggak melihat jalan, coba misal Mas Nafis lari dari kamar, nggak usah lihat tangga, merem, lari sekenceng-kencengnya, itu kira-kira jatuh atau selamat? Jatuh kan? Maka dari itu, apalagi ada batu besar di tengah jalan sana, kemudian semuanya Ustadz suruh minta, semuanya tutup mata, lari ke masjid 2 kali hitungan. Kira-kira ada berapa yang jatuh? Ada atau tidak ada sama sekali? Misal di halaman sana ada batu yang besar,
Ustadz taruh, kemudian kalian berbaris di depan kamar, Ustadz suruh lari ke masjid dalam 2 kali hitungan. Nanti kira-kira selamat semuanya atau ada yang jatuh? Kenapa ada yang jatuh? Karena ada batu di situ. Maka dari itu kita memanfaatkan apa yang kita bisa itu untuk kebaikan. Hanya sekedar menyingkirkan satu paku itu bisa menyelamatkan kecelakaan. Percaya atau tidak? Misal di depan sini ada jalan raya ya. Ustadz taruh paku panjangnya segini. Kemudian ada motor yang lewat kecepatannya lebih dari 70 km per jam dari sana, dari arah SPBU. Sampai sini, sampai depan Mitis, tiba-tiba pakunya terinjak, kemudian langsung ban depannya itu kempes dan juga kestabilan motor itu tidak terjaga. Pas di tikungan bawah motor itu jatuh, kemudian dari arah yang berlawanan ada mobil. Itu kira-kira orangnya selamat atau senang hati atau masuk dalam liang lahat atau gimana? Ya, mungkin kemungkinan terkecil itu paling tidak masuk rumah sakit. Kalau lebih parah ya mungkin bisa masuk liang lahat dan wassalam. Itu hanya karena satu paku yang kita tidak singkirkan. Itu bisa sampai kayak gitu. Karena kenapa? Hal yang sekecil apapun yang kita lakukan itu mungkin bisa menjadi penyebab bagi kita semuanya untuk masuk ke jannahnya Allah SWT. Mungkin kita cuman berbagi, ada makaroni harganya 500 kecil, kemudian samping kita lagi makan cuma nasi tok, nggak ada apa-apanya, lauk Ustadz juga sudah habis. Ya mau gimana, kita berbagi hanya adanya itu. Selagi kita mempunyai keinginan dan kemauan dan itu ada pada diri kita, maka berikanlah sekecil apapun itu. Walaupun cuma satu makaroni, mungkin itu yang akan menjadi penyebab. Ya Allah, dulu ketika saya di dunia, saya pernah memberikan kepada teman saya, saudara saya, Mas Fadlan misalnya, pernah memberikan kepada temannya satu makaroni saja, itu mungkin bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah SWT. Maka jangan pernah meremehkan, Ustadz ingatkan di sini, jangan pernah meremehkan suatu amalan sekecil apapun. Mengambil nasi yang jatuh, mungkin itu hal yang, ya kalau cuma satu nasi mungkin nggak apa-apa bagi kita. Cuman ketika kita ingat bahwasanya setiap makanan yang telah Allah berikan kepada kita itu mengandung keberkahan di dalamnya, maka ketika kita ingat itu, kemudian nasi yang jatuh satu saja, satu butir, kemudian kita ambil, kita makan lagi, itu mungkin bisa menjadikan rezeki kita, kesehatan kita, kemudian juga kita bisa diselamatkan dari mubadzir, kemudian juga kita bisa diselamatkan dari murkanya Allah SWT. Itu adalah yang mana 3 alasan nikmat itu akan terus mengalir kepada diri kita. Yang pertama tadi apa? Disyukuri. Yang kedua adalah untuk dibagi-bagikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah dimanfaatkan. Apapun yang kita miliki, manfaatkan untuk kebaikan. Itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan insya Allah kita akan bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Jika keinginan kita menjadi orang baik, maka Allah akan mudahkan. Kemudian Ustadz akan sedikit menjelaskan beberapa alasan kenapa sih kita itu harus berdakwah, kenapa sih kita itu harus beramar ma'ruf nahi mungkar, kenapa sih kita itu harus mengajak orang-orang yang belum seperti kita untuk sama-sama berbuat baik sama kita. Itu alasannya kenapa. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, itu untuk menjaga keutuhan syariat Islam yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran, kemudian melalui perantara malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau amalkan kepada para kaumnya, para sahabatnya, keluarga dan juga teman-teman Rasulullah SAW tercinta. Maka dari itu, kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus menyeru kepada kebaikan? Karena untuk menjaga syariat yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua adalah untuk menjadikan kita umat yang terbaik. Amalan yang terbaik adalah berdakwah, menunjukkan kebenaran dan menolak kepada keburukan. Jadilah umat yang terbaik, yang mana itu hanya akan berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustadz tadi malam dikatakan pada muqaddimah ketika qultum ba'da tarawih? Karena
Mungkin kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, mimpi saja kita belum pernah bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kemudian kita juga belum pernah makan bersama Rasulullah, kita belum pernah berjabat tangan bersama Rasulullah. Tapi kita semuanya dan Ustadz yakin kita menginginkan itu terjadi pada suatu saat nanti. Kenapa Rasulullah SAW itu sangat merindukan umat-umatnya yang mana beliau tidak memandang kita, belum pernah mengenal nama kita itu siapa, akan tapi beliau sampai menangis, ummati, ummati, ummati. Itu karena apa? Karena alasan kita tetap mencintai beliau, kita tetap menjalankan perintah beliau, apapun tantangannya, apapun masalahnya, dan apapun cobaannya, kita harus tetap melaksanakan sunnah-sunnah dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang menjadikan Rasulullah SAW menangis pada saat hendak dicabut nyawanya oleh malaikat dan akan dipanggil oleh Allah SWT. Itu adalah menjadi penyebab, dan yang mana sampai sekarang pun kita semuanya pasti merindukan yang namanya Rasulullah itu seperti apa, keindahan beliau, kedermawanannya, akhlak yang mulia, dan juga banyak keistimewaan yang beliau miliki. Maka dari itu, ini adalah yang akan menjadi perantara bagi kita menjadi umat yang terbaik Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah sebaik-baik manusia adalah yang berdakwah, dan juga dakwah adalah hujjah di akhirat dan menjadikan kita akan dihindarkan dari api nerakanya Allah SWT. Misal, sudah saatnya mandi, masih ada yang bermain di lapangan. Sudah jam 5:04, masih ada yang sepak bola. Kemudian ketika Ustadz tidak mengingatkan, maka mungkin sepak bola itu bisa sampai menjelang sholat maghrib. Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena main sepak bola itu asik, iya enggak? Ya, mungkin bisa sampai seperti itu. Karena apa? Tidak ada yang mengingatkan. Misal kalau nanti sholat maghribnya kurang persiapannya, banyak yang masbuk, jadi nanti kurang pahala sholat maghribnya. Itu dari sebuah, kita hanya mengingatkan, sudah jam 5, sebentar lagi sholat maghrib, ayo semuanya persiapan. Kita hilangkan kata itu, maka sholat maghrib pahalanya mungkin bisa tidak maksimal. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Maka ini adalah sebuah peluang bagi kita, sekecil apapun kita melakukan kebaikan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun itu, maka itu bisa menjadi satu hujah di hadapan Allah SWT. Ketika besok akan dimasukkan ke dalam neraka, maka akan ada suatu hal kecil yang akan membela kita semuanya. Ya Allah, dulu saya pernah menjadi perantara, dia melakukan kebaikan kepada seseorang, dia melakukan kebaikan seperti ini, dia melakukan tidak menjadi perantara yang buruk bagi yang lain. Itu akan menjadi satu jembatan kita masuk ke dalam jannahnya Allah SWT. Maka dari itu harus kita maksimalkan, kita pahami apa yang telah Allah berikan kepada kita syukuri, kita bagi-bagi, dan juga kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan kebaikan sekecil apapun jangan pernah kita meremehkan, karena itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kita masuk dalam surganya Allah SWT. Maka di akhir ini, marilah kita angkat tangan semuanya, kita tundukkan hati dan jiwa kita berdoa kepada Allah SWT supaya apa? Semua amal ibadah yang kita lakukan, mungkin dari kita sejak lahir dan juga sampai saat ini, apalagi di awal bulan Ramadan, diberkahi oleh Allah SWT, dan ini adalah termasuk waktu yang diijabahi oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka afiyatan wa maghfiratan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin finnari wa adzabin
fil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat, bagi umat Islam dan juga bagi Islam untuk kedepannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.